Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tugas mata kuliah pengembangan kurikulum oleh kelompok 1 yang baru saja dipresentasikan bab 1 oleh Saudara Eko Edi Sujarwo. Kali ini saya Ferdi Gunsan akan melanjutkan bab 2 tentang pembahasan. Mari kita lihat konsep dasar dari kurikulum. Istilah kurikulum awalnya berasal dari dunia olahraga dan terdiri dari kata kurir yang artinya pelari dan cure artinya lapangan tempat berlari. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari mulai start sampai finish untuk mendapatkan medali ataupun penghargaan. Sementara kalau diterapkan di dalam dunia pendidikan, pada rangkaian mata pelajaran, artinya siswa harus menempuh pelajaran-pelajaran tersebut dari awal hingga akhir. Mari kita coba melihat pengertian kurikulum berdasarkan beberapa ahli. Yang pertama, seorang ahli namanya Hilda Taba. Pada tahun 1962, kurikulum adalah sebagai plan for learning, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa. Sementara ahli J. Gordon Seller dan William M. Alexander pada tahun 1966 dan 1974, kurikulum dapat diartikan adalah semua kesempatan belajar yang disediakan oleh sekolah dan sebuah rencana untuk menyediakan serangkaian kesempatan belajar dalam menciptakan tujuan pendidikan yang luas dan tujuan khusus terkait populasi yang dapat diidentifikasi dan dilayani oleh satu pusat sekolah. Dan yang ketiga, menurut ahli yang ketiga, Peter Olivia, pada tahun 1982, kurikulum adalah rencana atau program untuk semua pengalaman yang dihadapi pelajar di bawah arahan sekolah. Demikianlah beberapa ahli, ada 3 ahli tadi yang kita bahas tentang pengertian kurikulum. Yang berikutnya tentang dimensi kurikulum. Menurut S. Hamid Hasan pada tahun 1988 mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: yang pertama, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi ide. Yang kedua, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Yang ketiga, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Sekarang mari kita lihat salah satu model konsep kurikulum adalah konsep kurikulum subjek akademik. Model konsep akademis merupakan model tertua yang bersumber dari pendidikan klasik, yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini praktis, mudah disusun, dan digabungkan dengan tipe lainnya.
kurikulum subjek akademis sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidiknya lebih bersifat intelektual. Sehingga nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu. Berikutnya, pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Pendekatan pertama, melanjutkan pendekatan pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta, dan tidak hanya sekedar mengingat. Kemudian pendekatan kedua, studi yang bersifat integratif merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif, terpadu. Pendekatan ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Kemudian kita lanjutkan pada pola dari kurikulum subjek akademis. Ada 4 polanya. Yang pertama adalah correlated curriculum. Yang kedua, unified atau concentrate curriculum. Yang ketiga, integrated curriculum. Dan yang keempat adalah problem solving curriculum. Berikutnya, karakteristik dari kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis ini adalah pemberian pengetahuan yang solid, serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum dengan pendekatan subjek akademik adalah metode expository dan inquiry. Demikianlah pembahasan bab 2 sampai tadi di model konsep kurikulum subjektif, dan berikut